Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala Allah في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها وزوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Jamaah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di antara pesan yang Nabi pesankan kepada umatnya tatkala beliau berkhutbah yang dikenal dengan khutbah Hajjatul Wada' pada tahun ke-10 Hijriah. Di antara pesan di dalam khutbah tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni qad taraktu syai'aini lan tadillu ba'du huma kitabullah wa sunnatu rasulih." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku telah meninggalkan untuk kalian dua perkara. Maka barang siapa yang berpegang teguh dengan perkara tersebut, niscaya dia tidak akan pernah tersesat selamanya. Apa itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kitabullah, Al-Qur'an, wa sunnatu, yaitu hadis-hadis sahih. Ikhwan fillah, di dalam hadis ini terdapat anjuran untuk seseorang itu berpegang teguh dengan kitabullah Al-Quran dan juga berpegang teguh dengan sunnah Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu hadis-hadis. Di mana para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kitabullah adalah ilmu, sumber ilmu yang paling pertama diturunkan di muka bumi ini untuk umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Quran adalah penjelas bagi umat Nabi kita Muhammad SAW di dalam segala aspek, mencakup urusan akhirat dan urusan dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyatakan di dalam surat An-Nahl ayat 44, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim." Sungguh kami telah menurunkan kepadamu wahai Nabi az-zikra, yaitu Al-Quran, agar engkau menjelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Ikhwan fillah, Al-Quran merupakan penjelas segala aspek. Maka barang siapa yang ingin mengetahui petunjuk, barang siapa yang ingin hidupnya di atas petunjuk dan ilmu, maka berpegang teguhlah dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan kita untuk berpegang teguh dengan Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Az-Zukhruf ayat 43, "Fastamsik billadzi uhiya ilaik innaka 'ala siratim mustaqim." Wahai Nabi, pegang teguhlah dengan apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Quran. Sesungguhnya engkau betul-betul di atas jalan yang lurus. Maka barang siapa yang berpegang teguh dengan Al-Quran, maka niscaya dia berada di jalan yang lurus. Seluruhnya, mau perkara dunia,
Al-Quran sudah menjelaskannya. Mau perkara muamalah, Al-Quran sudah menjelaskannya. Dan yang paling terpenting adalah perkara akhirat, yang mana sudah penuh dan dijelaskan oleh Al-Quran. Jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah Subhanahu wa taala yang memuji bagi barang siapa yang berpegang teguh dengan Al-Quran, maka dia berada di atas jalan yang lurus. Dan itu tuntutan kita. Itu yang kita cari adalah berjalan di jalan yang lurus. Bagaimana seseorang bisa berjalan dengan jalan yang lurus? Dia berjalan di atas jalan yang lurus. Dia tidak tahu caranya kecuali dengan Al-Quran. Maka yang pertama adalah seseorang harusnya berpegang teguh dengan Al-Quran, menyibukkan dirinya dengan Al-Quran, prioritaskan Al-Quran. Dalam sehari harus ada dia membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, dikarenakan Al-Quranlah yang menyelamatkan dia dari kehidupan dunia dan akhirat. Jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Maka Allah Subhanahu wa taala sangat mencela bagi orang-orang yang kufur terhadap Al-Quran, bagi orang-orang yang meninggalkan Al-Quran, sebagaimana di dalam ayatnya, yaitu surat Al-Imran ayat 101, kata Nabi sallallahu, kata Allah Subhanahu wa taala, kaifa takfuruna billahi wa antum tutla alaikum wa fikum Rasulullah. Kata Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kalian bisa kufur sedangkan sudah dibacakan kepada kalian ayat-ayat Allah dan di antara kalian sudah ada Rasulullah. Maka ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mereka merasakan turunnya Al-Quran, yang mereka langsung menyaksikan Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi mereka masih kufur terhadap Al-Quran, masih kufur terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun kita ini, alhamdulillah, merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, merupakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah Subhanahu wa taala itu membiarkan Al-Quran sampai sekarang berlaku. Adapun Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau sudah meninggalkan sunnahnya untuk kita. Maka barang siapa yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnahnya, niscaya dia akan selamat, niscaya dia akan berjalan di atas jalan yang lurus. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat yang sama, wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Maka barang siapa yang berpegang teguh dengan Allah, dengan Al-Quran, maka sungguh dia telah mendapatkan hidayah menuju kepada jalan yang lurus. Maka dengan ayat-ayat ini yang telah kita bacakan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala memuji dan mencela, ya, memuji untuk orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan mencela orang yang meninggalkan Al-Quran. Barang siapa yang ingin amalannya sesuai dengan jalan yang lurus, maka coba cross check di dalam Al-Quran, apakah sudah sesuai dengan Al-Quran. Ikhwan fillah, bahkan di dalam ayat yang lain, itu surat Al-Imran ayat 103, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa'tasimu bihablillah. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah. Apa yang dimaksud Al-Quran? Allah Subhanahu wa taala menamakan Al-Quran dengan tali Allah, yang mana tatkala seseorang berpegang teguh dengan Al-Quran, mempelajari Al-Quran, menyamakan amalannya dengan Al-Quran, tentu dia akan menyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan Al-Quran ujungnya ada di tangan Allah dan di ujungnya ada di kita. Dan barang siapa yang berjalan sesuai dengan Al-Quran, maka dia akan lurus jalannya dan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kitabullah hablullahil mamdud minas sama'i ilal ardh. Kitabullah, Al-Quran adalah tali Allah yang dipanjangkan dari langit ke bumi, yang dipanjangkan dari langit ke bumi. Artinya apa? Al-Quran itu menyambung, rantai yang menyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani. Ikhwan fillah, jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sudah jelas bahwa ilmu yang paling pertama diturunkan di muka bumi ini adalah Al-Quran. Syariat yang paling pertama yang diturunkan untuk umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Maka dengan Al-Quranlah seseorang akan selamat dan akan berjalan di jalan yang lurus. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan lagi di dalam hadis yang lain,
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tidak mau berpegang teguh dengan Al-Qur'an, maka dia akan tersesat. Mau niatnya bagus, mau orangnya soleh, tapi kalau misalkan tidak berpegang teguh dengan Al-Qur'an, maka dia akan tersesat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, khatabana Rasul sallallahu alaihi wasallam dulu. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah kepada kami, faqal, kemudian mengatakan, inni tarikun fikum kitaban huwa hablullah faman ittaba'ahu kana 'alal huda wa man tarakahu kana 'alad dhalalah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau berkhutbah di hadapan para sahabat, sesungguhnya aku meninggalkan suatu kitab, yaitu tali Allah, yang dimaksud adalah Al-Qur'an. Maka barang siapa yang mengikuti Al-Qur'an, maka niscaya dia berada di atas petunjuk. Dan barang siapa yang meninggalkan Al-Qur'an, maka niscaya dia berada di kesesatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan. Artinya apa? Dengan hadis-hadis ini, dengan riwayat-riwayat ini, dengan ayat-ayat ini, kita diwajibkan untuk berpegang teguh dengan Al-Qur'an. Dan sebagai umat Islam harus mengetahui hal tersebut. Sebagai orang umat Islam harus cross check, apakah amalan dia sesuai dengan Al-Qur'an? Apakah perbuatan dia sesuai dengan Al-Qur'an? Apakah tujuan dia sesuai dengan Al-Qur'an? Dituntut kita untuk mempelajari Al-Qur'an, mentadabburi Al-Qur'an, bukan hanya untuk dibaca. Al-Qur'an diturunkan bukan untuk dibaca, tapi untuk diamalkan. Itu tujuan Al-Qur'an. Kalau misalkan tujuan Al-Qur'an hanya untuk dibaca, untuk apa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Rasulnya dalam rangka menjelaskan Al-Qur'an? Dari situlah kita ambil kesimpulan bahwasanya Al-Qur'an itu diturunkan untuk diamalkan. Adapun membacanya suatu ibadah yang dituntut, akan tetapi kewajibannya adalah untuk mengamalkan Al-Qur'an. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu Allah wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ma ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam pesannya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, inni qad taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'du huma kitabullah wa sunnatuh. Sesungguhnya aku telah meninggalkan untuk kalian dua perkara, yang mana kalau kalian berpegang teguh dengan dua perkara tersebut, niscaya kalian tidak akan tersesat selamanya. Yaitu kitabullah Al-Qur'an dan sunnah Allah, yaitu hadis-hadis sahih maqbulah. Ikhwan fillah. Maka dengan hadis ini, seseorang yang pertama kali dia berpegang teguh adalah Al-Qur'an. Setelah itu adalah sunnah. Dikarenakan sunnah, hadis-hadis yang sahih, yang maqbulah, yang diterima, itu penjelas untuk Al-Qur'an. Maka barang siapa yang hanya berpegang teguh dengan Al-Qur'an masih belum selamat. Dan juga barang siapa yang hanya berpegang teguh dengan hadis masih belum semangat. Harus ada dua perkara, kitabullah dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mana menjelaskan Al-Qur'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kita untuk berpegang teguh dengan hadis-hadisnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berpegang teguh dengan hadis-hadisku, taat kepadaku, maka dia juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan wa atiullaha wa atiur rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Allah yang memerintahkan untuk kita taat kepada Rasul. Dan juga tatkala Nabi SAW mengutus Mu'ad bin Jabal untuk dakwah di Yaman, kata Nabi SAW, ya Mu'ad, innaka sata'ti qauman min ahlil kitab, fa awwalu ma tad'u ilaihi syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kata Nabi SAW, ya Mu'ad, engkau akan datang kepada suatu kaum dari ahlul kitab, maka yang pertama kali engkau dakwakan harus syahadat la ilaha illallah, yaitu tauhid.
Dan yang kedua adalah wa anna Muhammadar Rasulullah, yaitu mengikuti sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti hadis-hadis yang sahih yang makbulah. Itu yang dituntut untuk kita supaya kita tidak tersesat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di situ beliau bersabda, man ata'ani faqad ata'a Allah wa may ya'sini faqad 'asallah. Rawahul Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW, barang siapa yang taat kepadaku, maka dia sudah taat kepada Allah. Dan barang siapa yang taat atau yang bermaksiat kepadaku, maka sungguh dia sudah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu patokannya. Orang taat kepada Allah harus taat kepada Nabi. Ya. Orang bermaksiat kepada Nabi juga bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi SAW tidaklah mengucapkan kecuali wahyu. Karena Nabi SAW yang mengutus adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Liuta, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW diutus liuta, untuk ditaati, bukan untuk dimaksiati. Maka barang siapa yang ingin berjalan di jalan yang lurus, maka dia harus berpegang teguh dengan sunnahnya, yaitu hadis-hadis makbulah. Dari sekarang kita introspeksi diri, apakah amalan kita sudah sesuai dengan hadis-hadis Rasul SAW yang merupakan penjelasan untuk Al-Quran, yang merupakan penerang untuk Al-Quran. Maka seseorang itu ditinggalkan oleh Nabi SAW dua perkara, kitabullah Al-Quran dan juga sunnatullah. Sunnatullah yaitu yang dimaksud adalah hadis-hadis yang diriwayatkan dari Rasul SAW. Bahkan Nabi SAW mencela bagi orang yang tidak mau taat kepada Nabi SAW dan dijamin akan masuk ke dalam neraka. Kata Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qal kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Kata Nabi SAW, setiap umatku akan masuk ke dalam syurga kecuali yang enggan. Kecuali yang enggan, barakallahu fikum, kecuali yang enggan. Qalu, maka para sahabat tatkala itu bertanya, ya Rasulullah, wa man ya'ba? Ya Rasulullah, kira-kira siapa yang enggan untuk masuk ke dalam syurga? Syurga penuh dengan kenikmatan, masa ada orang yang enggak mau masuk ke dalam syurga? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani dakhalan nar. Barang siapa yang taat kepadaku, maka dia akan masuk ke dalam syurga, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka akan masuk ke dalam neraka. Kesimpulannya, ikhwani fillah, tatkala seseorang ingin berjalan di jalan yang lurus, ingin selamat dunia dan akhirat, berpegang teguhlah dengan kitabullah Al-Quran dan juga dilengkapi dengan sunnatullah, yaitu hadis-hadis makbulah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.